Shalom teman-teman Yud dan JC. Kita ketemu lagi di ibadah online hari ini. Gimana kabarnya nih seminggu ini? Semoga kita semua tetap sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan ya. Yuk kita mau sama-sama angkat satu pujian dalam ibadah kita. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan kami pada hari ini ya Bapa. Kami dapat datang kepadamu Tuhan. Biarlah sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Bimbing hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan hanya daripada-Mu saja ya Bapa. Penuhi pribadi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami dapat mengerti apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa, dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Biarlah kami menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Shalom rekan muda, Youth dan Jesse, ketemu lagi dalam ibadah online hari ini. Puji nama Tuhan kalau kita masih bisa menikmati firman Allah, kita masih bisa menikmati ibadah walaupun secara online di masa-masa pandemi seperti ini. Rekan muda, hari ini kita akan membahas satu tema atau satu pokok bahasan mengenai possible with God, ya. Tidak ada yang mustahil bersama dengan Tuhan atau tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya, kita buka dulu yuk di dalam Alkitab kita, Lukas pasal yang ke-1 ayat yang ke-37. Kita akan membacanya bersama-sama. Mari rekan muda ambil Alkitabnya terlebih dahulu. Saya beri kesempatan atau ambil gadgetnya untuk kita buka bersama-sama di dalam Lukas 1 ayat yang ke-37. Oke, kita baca bersama-sama ya. Lukas 1 ayat yang ke-37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Rekan muda, hari ini saya ingin membagikan cerita terlebih dahulu mengenai seorang yang bernama Warren McDonnell. Mungkin rekan muda sudah sering mendengar nama tersebut ya. Warren McDonnell adalah seorang pendaki gunung yang sangat handal. Dia adalah seorang yang sangat luar biasa. Dia sudah bisa menaklukkan beberapa gunung di dunia ini dengan kekuatan tangannya, dengan kekuatan kakinya. Dia sukses mencatatkan namanya di gunung-gunung yang tinggi ya. Dia seorang pendaki gunung yang sangat berpengalaman. Tetapi rekan muda, ada saatnya ketika dia naiki satu gunung, dia mendapatkan kecelakaan. Kecelakaan itu sangat membuat dia fatal sekali. Karena dia tertimpa dengan sebuah bongkahan batu yang beratnya kurang lebih 2 ton. Rekan muda bisa bayangkan kaki tertimpa dengan batu yang beratnya 2 ton. Kakinya Warren menjadi remuk sampai ke tulang-tulangnya ya. Ketika dia dibawa ke rumah sakit, ternyata rumah sakit menyatakan bahwa dia harus diamputasi kakinya ya. Kedua kakinya harus diamputasi sampai dengan batas paha. Jadi Warren McDonnell ini hancur hatinya. Dan ketika dia menghadapi kenyataan ini, sepertinya dunia itu runtuh menimpa kepalanya. Masa depannya sepertinya hancur. Kegiatannya sepertinya sudah tidak ada lagi. Karena apa? Karena seorang pendaki gunung itu sangat mengandalkan kakinya. Namanya mendaki, otomatis kakinya harus kuat. Kakinya harus super gagah gitu ya kakinya. Dan selain kaki memang tangan sih yang dibutuhkan. Tetapi kaki adalah alat yang sangat vital sekali bagi seorang pendaki gunung. Warren akhirnya berangsur-angsur sembuh. Ya, singkat cerita dia berangsur-angsur sembuh. Kakinya sembuh atau luka-luka bekas potongannya sembuh. Tetapi ada yang tidak sembuh, yaitu hatinya, pikirannya yang membelenggu kehidupan dia. Sehingga dia merasa masa depannya sudah tidak ada. Sepertinya sudah tidak ada jalan keluar bagi hidup dia. Karena seorang pendaki gunung sangat mengandalkan kaki. Tetapi Warren ini mempunyai seorang sahabat yang sangat baik. Ya, kenapa saya katakan baik? Karena sahabatnya ini sangat mendukung dia. Ketika dia merasa susah, ketika dia merasa sedih, temannya ini selalu menguatkan dia. Dia katakan kepada Warren, Warren, kamu masih punya masa depan. Kamu masih bisa mendaki gunung. Kamu bisa melakukan aktivitasmu walaupun tanpa kaki. Tetapi kamu harus bersama dengan Tuhan. Temannya katakan seperti itu. Setiap hari temannya membisikkan atau mengatakan hal-hal yang membangkitkan imannya, yang membangkitkan percayanya kepada Tuhan. Sehingga pada suatu hari Warren akhirnya termakan dengan omongan itu. Karena setiap hari temannya rajin mengungkapkan ini. Dan Warren akhirnya termakan dengan omongan tersebut. Tersimpan di dalam pikirannya, tersimpan di dalam hatinya. Dan Warren mulai bangkit kembali imannya. Dan dia aktifkan kembali imannya. Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya Engkau akan memampukan aku untuk bisa mendaki gunung kembali. Aku percaya bersama dengan Tuhan aku pasti bisa. Warren mengatakan hal seperti itu. Dan benar, tetapi tidak hanya dia berdoa saja, dia melakukan sesuatu, dia mengaktifkan iman percayanya kepada Tuhan, dan dia mulai melatih otot-otot tangannya. Dia latihan angkat beban, dia angkat barbel supaya tangannya kuat, karena dia sudah tidak bisa mengandalkan kakinya. Sehingga kali ini dia mengandalkan tangannya, dia latih otot-otot tangannya sehingga menjadi kuat. Dan benar, suatu saat dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, sudah tiba saatnya aku akan mendaki gunung kembali.
dan dengan otot tangannya yang kuat, dia mulai mendaki gunung kembali. Walaupun dia memakai kaki palsu ya, karena sudah tidak ada kakinya, dengan kaki palsu dan dengan tongkat di tangannya, dia mulai naik gunung. Dan ternyata rekan muda, Warren McDonald berhasil mencatatkan dirinya di Guinness Book of Record, adalah orang yang pertama kali mendaki gunung Kilimanjaro di Afrika dengan tanpa kaki atau dengan kaki palsu. Dia adalah orang pertama yang mencatatkan dirinya di sana. Dia bisa berhasil bersama dengan Tuhan. Ya, di dalam Alkitab juga ada kisah yang seperti itu, ya, maksudnya kisah bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil, ya. Saya memberikan contoh 3 saja, ya. 3. Yang pertama saya mengambil contoh mengenai Abraham, ya. Dengan Tuhan tidak ada yang mustahil, ya. Abraham satu saat menerima janji Allah. Janji Allah bahwa dia akan memiliki keturunan yang banyak. Mungkin dalam hati Abraham begini, mana mungkin saya punya keturunan yang banyak? Saya ini satu aja nggak ada gitu anak. Gimana mau punya keturunan banyak? Tetapi Tuhan sudah berjanji kepada Abraham. Dan Tuhan pasti menggenapinya. Sehingga ketika janji itu turun kepada Abraham, Abraham menerima dengan hati yang penuh sukacita. Dengan hati yang penuh pengharapan kepada Tuhan. Bahwa ketika Allah berjanji, pasti Allah akan menggenapinya. Dan kalau secara manusia, ya, secara medis, tidak mungkin Abraham memiliki keturunan. Karena apa? Karena Alkitab mencatat saat firman atau saat janji Allah itu diberikan kepada Abraham, usia Abraham sudah 99 tahun, ya, dan usia Sarah istrinya mencapai 89 tahun. Alkitab juga mencatat bahwa Sarai sudah mati haid, atau bahasa kedokterannya sekarang yaitu sudah menopause, ya. Jadi sudah tidak mungkin mereka memiliki keturunan. Tetapi janji Allah adalah janji yang ya dan amin. Ternyata janji Allah itu digenapi. Ketika Abraham sudah lanjut umurnya, tetaplah dia memiliki anak. Tuhan memberikan Ishak kepadanya. Tuhan memberikan keturunan kepadanya. Ya, jadi bersama dengan Allah tidak ada yang mustahil. Ya. Yang kedua, kita ambil contoh Paulus dan Silas. Suatu saat Paulus dan Silas sedang mengabarkan Injil, ya. Dia memberitakan kabar sukacita kepada banyak orang, dan suatu saat dia ditangkap, dia dimasukkan ke dalam penjara, dan dia diikat tangannya, dibelenggu kakinya, dipasung istilahnya, ya, kakinya, sehingga dia tidak bisa kemana-mana. Dalam keadaan terpasung, tangan dan kakinya terikat. Tetapi ada yang tidak terpasung di dalam dirinya, yaitu hatinya, mulutnya, pikirannya tidak terpasung, sehingga dia bisa menggunakan alat-alat atau bagian-bagian tubuh yang tidak terpasung itu untuk dia melakukan sesuatu yang spektakuler. Dia menggunakan imannya di dalam penjara itu, dalam keadaan terikat, dalam keadaan terpasung. Paulus dan Silas memuji Allah dengan sukacita. Dia menaikkan pujian, dia menaikkan sembah kepada Allah, sehingga hatinya, sehingga mulutnya, sehingga pikirannya tertuju kepada Tuhan, dan sesuatu yang tidak pernah terduga terjadi saat itu, yaitu terjadi gempa yang sangat dahsyat, gempa yang sangat kuat, sehingga membuat pintu-pintu di dalam sel atau pintu-pintu di dalam tahanan itu semuanya terbuka, dan banyak tawanan-tawanan menjadi keluar gitu, ya, kabur karena pintu-pintu penjaranya terbuka, dan membuat kepala penjara menjadi sangat sedih, menjadi sangat takut karena dia orang yang bertanggung jawab kepada tawanan-tawanan di tempat itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas? Dia tidak kabur, mereka tidak melarikan diri, tetapi mereka menghampiri kepala penjara itu, dan dia berkata bahwa kami tidak pergi kemana-mana. Kepala penjara itu menjadi agak tenang karena dia melihat ada 2 tawanan yang masih ada, dan itu masih dia bisa pertanggungjawabkan gitu, ya. Dan Paulus dan Silas akhirnya menginjili kepala penjara ini. Singkat cerita, kepala penjara ini menjadi bertobat, bahkan seisi keluarganya diselamatkan, ya. Karena bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. 2, ya, Abraham, Paulus dan Silas. Masih ada satu lagi saya berikan contoh mengenai Lazarus. Siapakah Lazarus ini? Lazarus adalah saudara Marta dan Maria, ya. Suatu ketika Lazarus
dinyatakan meninggal atau Lazarus dinyatakan mati, ya. Sudah 4 hari dia meninggal dan dia dimasukkan ke dalam satu gua. Kalau zaman dulu kuburannya dimasukkan ke dalam gua dan gua itu ditutup dengan batu besar, ya. Sudah 4 hari Lazarus meninggal. Tuhan Yesus baru datang ke tempat itu. Dan Maria Marta menangis. Dia mengatakan, "Guru, kenapa baru sekarang engkau datang? Saudara yang aku kasihi sudah meninggal. Dia sudah menghadap kepada Bapa. Bahkan sudah 4 hari lamanya." Mungkin kalau gua itu dibuka atau tutup batu yang besar itu dibuka, sudah mengeluarkan bau mungkin, ya. Maria dan Marta merasa sudah tidak ada harapan. Maria dan Marta merasa sudah tidak mungkin kembali saudaranya yang dia kasihi ini. Tetapi Yesus berkata bahwa saudaramu tidak mati, saudaramu tidak meninggal. Coba bukalah pintu gua itu, akhirnya dibuka, ya. Batu yang besar itu digulingkan dan Tuhan Yesus berkata kepada Lazarus, "Lazarus, bangkitlah, keluarlah." Dan Lazarus dalam sekejap itu bangkit. Dia berdiri dan dia berjalan keluar walaupun masih dalam lilitan kain kafan saat itu, ya, posisinya. Lazarus keluar, Lazarus bangkit bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang mustahil, sehingga membuat semua orang yang ada di situ menjadi sangat takjub. Semua orang yang ada di situ menjadi sangat takut. Dia tahu bahwa kuasa Allah dahsyat, ya. Itu adalah orang-orang yang saya kasih, maksudnya yang saya berikan contoh bahwa bersama Allah tidak ada yang mustahil, ya. Possible with God. Sekarang pertanyaannya adalah, maukah kita mengalami hal-hal yang seperti itu bersama dengan Tuhan? Tentunya rekan muda mau, ya. Saya pun mau, ya. Saya mencatat atau saya akan memberikan 2 poin bagaimana sih caranya supaya kita bisa mengalami yang namanya possible with God, ya. Yang pertama adalah kita memiliki iman yang aktif. Iman yang aktif itu seperti apa? Iman yang aktif itu yaitu jangan melemahkan diri sendiri dengan kata-kata seperti ini. "Ya, saya sih beriman, saya sih percaya, tapi gimana ya?" gitu. Masih ada kata tapi, ya. Jangan. Kalau kita mempunyai iman, kita aktifkan iman itu dengan cara bagaimana? Dengan cara kita melakukan sesuatu. Contoh tadi Warren. Kalau Warren tidak melatih otot-otot tangannya untuk menjadi kuat, bisakah dia mendaki gunung kembali? Tentunya tidak, ya. Iman yang aktif adalah iman yang harus kita kerjakan. Hati kita percaya kepada Tuhan, hati kita mengandalkan Tuhan, tetapi Tuhan juga memberikan hikmat kepada kita untuk kita melakukan sesuatu. Do something, Tuhan bilang, ya. Ayo lakukan sesuatu. Kita lihat coba di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Saya akan bacakan Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, ya. Jadi firman Tuhan katakan Allah turut bekerja. Kalau kita punya iman, kita lakukan iman itu, kita aktifkan iman itu, maka Allah akan turut bekerja. Allah akan mendatangkan kebaikan bersama-sama dengan kita. Ya, kalau kita tidak bekerja, bagaimana Allah mau turut? Tentunya Tuhan mengharapkan kita bekerja, kita aktif, kita melakukan sesuatu sehingga Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ya, jadi kalau kita punya iman, aktifkan iman itu. Jangan kita hanya ya udah saya percaya tapi tanpa berbuat apa-apa. Itu nol nilainya. Ya, kalau kita punya iman, aktifkan iman itu. Sekarang yang kedua. Sekali lagi, yang pertama adalah aktifkan imanmu. Yang kedua, kita memiliki hati yang baru. Hati yang baru yang seperti apa? Hati yang baru yaitu hati yang rela, hati yang lembut, dan hati yang terbuka. Hati yang rela seperti apa sih? Hati yang rela adalah hati yang mau diajar oleh Tuhan. Seringkali kita tidak mau diajar oleh Tuhan karena kita selalu menganggap
ya udahlah, saya tahu nasib saya udah seperti itu, ya udahlah, saya tahu masa depan saya akan seperti apa. Itu namanya orang pasrah, ya. Bukan memiliki hati yang baru, bukan memiliki hati yang rela. Hati yang rela adalah hati yang mau diajar oleh Tuhan. Saya beri contoh, yaitu tentang Petrus. Ketika Petrus suatu hari Petrus semalam-malaman sudah menebarkan jala ke sana ke sini karena dia mau menangkap ikan. Karena dia pekerjaannya seorang nelayan, dan dia bukan nelayan yang ecek-ecek. Dia adalah nelayan yang sangat handal. Biasanya dia kalau menangkap ikan mendapatkan kesuksesan yang besar, dan dia dapat menangkap ikan-ikan yang besar. Dia sampai ke tengah-tengah laut untuk mencari ikan. Pada suatu hari dia pulang tanpa mendapatkan satu ekor ikan pun, ya. Tetapi ketika dia tidak menghasilkan apa-apa, dia bertemu dengan Yesus, dan Yesus katakan, "Tebarkan jalamu ke sebelah kanan." Dan Petrus memiliki hati yang rela, ya. Dia tebarkan jalannya, sekalipun secara pikiran, secara manusia, secara kepintaran dia tidak mungkin ada ikan di pinggiran, karena dia sudah dalam perjalanan pulang, karena dia sudah menepi. Tidak mungkin ada ikan di tepian. Bahkan ini sudah siang hari bolong. Nggak mungkin. Secara pikiran orang menangkap ikan itu malam-malam dan di tengah laut. Saat itu kondisi Petrus sudah di pinggir dan siang hari. Tetapi Petrus punya hati yang rela. Dia mau diajar oleh Tuhan. Dan ketika dia menebarkan jalannya ke sebelah kanan, ketika dia tarik jala itu, dia mendapatkan hasil 153 ekor ikan besar. Alkitab catat seperti itu. Ya, itu kalau kita memiliki hati yang rela, Tuhan akan memperhitungkannya dan Tuhan akan melakukan sesuatu. Yang kedua, miliki hati yang baru, yang lembut, ya. Tadi yang rela, sekarang yang lembut. Seperti apa hati yang lembut? Hati yang lembut itu ketika kita menerima firman Tuhan, kita tidak mengeraskan hati. Ketika kita menerima rema dari Tuhan, biarlah itu rema kita lakukan dalam hidup kita. Jangan kita menjadi orang yang bebal. Jangan kita menjadi orang yang ngeyel kepada Tuhan. Ketika Tuhan bilang, "Aku berdiri di muka pintu hatimu. Bukalah, maka aku akan masuk." Biarkan Tuhan masuk ke dalam hati kita. Biarkan Tuhan membentuk kehidupan kita. Supaya kita semakin hari semakin serupa dengan Allah. Semakin serupa dengan Tuhan. Itu keinginan Tuhan, ya, supaya hidup kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Rekan muda, sekarang yang terakhir, punya hati yang seperti apa? Hati yang baru, yang terbuka. Hati yang terbuka, hati yang seperti apa sih? Hati yang terbuka adalah hati yang mau mendengarkan firman Tuhan. Sekalipun firman Tuhan itu mungkin sudah sering kita dengar, tapi biarlah tetap kita mau dengar firman Tuhan. Siapapun, apapun firmannya, tetap kita cerna. Tetap kita masukkan ke dalam hati kita, ke dalam pikiran kita, supaya itu menjadi pegangan dalam hidup kita. Bahkan ketika setiap hari kita membaca firman Tuhan, rasanya kita nggak mengerti, tapi tetaplah kita setia membaca firman Tuhan. Sehingga Tuhan akan memberikan pengertian di dalam hidup kita, dan lakukan firman itu dalam hidup kita sehari-hari. Itulah cara-cara atau bagaimana caranya kita bisa mengalami possible with God, ya. Ada dua yang saya catat tadi, ya. Iman yang aktif dan miliki hati yang baru. Hati yang baru seperti apa? Yang rela, yang lembut, dan yang terbuka. Sebagai ayat penutup, kita buka 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan, walaupun singkat, biarlah ini menjadi bekal buat kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita dan Tuhan akan memampukan kita bersama-sama dengan Dia, dan kita bisa mengalami sesuatu yang rasanya mustahil, tetapi bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Mari rekan muda, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan.
Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur, kami mengucapkan terima kasih Tuhan, bahwa di masa-masa seperti ini, kami masih memperoleh dan kami boleh beribadah dengan baik. Kami masih boleh menerima firman Tuhan walaupun melalui online. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami rekan-rekan muda. Bapa di dalam surga, Tuhan memberkati anak-anak muda Tuhan yang sudah menerima atau sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biarlah mereka boleh menangkap setiap rema dari firman Tuhan ini dan mereka boleh lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan untuk staf badan kerja JC dan youth Tuhan. Biar Tuhan memberikan hikmat kepada mereka untuk mereka boleh menggamit banyak jiwa-jiwa muda datang kepada Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk staff atau untuk orang-orang yang sudah mengedit ibadah online ini Tuhan. Tuhan memberkati mereka dengan hikmat, dengan kreativitas-kreativitas yang baru. Tak lupa juga kami berdoa untuk gereja lokal kami GBIS Bukit Karmel. Kami berdoa untuk Bapak Gembala Sidang kami. Kami berdoa untuk para pembela sidang, kami berdoa juga untuk para tim penggembalaan, dan kami berdoa juga untuk jemaatnya Tuhan. Biar Tuhan memberkati semuanya. Juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan di masa-masa pandemi seperti ini, ada banyak hati, ada banyak mulut, ada banyak lutut yang bertekuk dan mengucap syukur kepada Tuhan. Karena di dalam masa seperti ini pun Tuhan tetap baik dan bahkan sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih rekan muda. Shalom.